Baiklah, selanjutnya kita memasuki sesi firman Tuhan. Mohon untuk para lektor untuk mempersiapkan diri nanti dengan silakan nanti Bu Pujari membawa kita terlebih dulu untuk doa firman. Lektor kita yang bertugas, saudara, pada kesempatan ini ada 2 orang, Bu Donanti dan Pak Maruli Sregar. Bu Donanti nanti membacakan Mazmur 129 ayat 1 sampai dengan 8. Di lektor berikutnya Pak Maruli nanti membacakan Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 35. Kembali saya ulang, Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 35 untuk Pak Maruli, dan Mazmur 129 ayat 1 sampai dengan 8 untuk Ibu Dunanti Tobing. Itulah saudara-saudara lektor kita yang bertugas pada kesempatan ini. Namun sebelum pembacaan firman Tuhan, kita terlebih dulu dengan doa firman. Kami persilakan Ibu Pujiari. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu saat ini. Kami siap membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Urapi hati kami dan pikiran kami dengan Roh Kudus agar kami mengerti kebenaran-Mu dan mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih pemulia. Amin. Terima kasih Bu Puji. Iya, mari kita mendengarkan firman Tuhan mulai dari lektor Ibu Tunanti Tobing. Ya, shalom. Firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dari Mazmur 129. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas. Sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu. Kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Demikian. Selanjutnya kita membaca dari Lukas 13. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya.
dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya." Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada yang orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikian firman Tuhan.
Terima kasih untuk para lektor telah membacakan firman Tuhan, Ibu Tunanti Tobing dan Pak Maruli Siregar. Kini saatnya kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang sesaat lagi akan dibawakan oleh hambanya, Gembala Pastor Joseph Olsang dengan tema Para Pembenci Nabi 26, Saudara. Langsung saja kita simak paparan dari Pastor. Ya, silakan Pastor. Haleluya, Pak Mulia, luar biasa. Pak Mulia ini orang hebat nanti nih ya. Ini salah satu orang Batak yang akan sukses, saudara ya. Nah, Tuhan Yesus akan menolong Pak Mulia terus membimbing ya, sampai nanti Tuhan angkat, sampai mulia benar-benar dimuliakan, dan banyak sekali menolong orang-orang Batak ya untuk datang kepada Tuhan Yesus, dan menolong banyak sekali orang-orang yang kesusahan, ya, orang-orang Batak yang kesusahan. Amin. Saudara, para pembenci Nabi 26, saudara. Saudara, ketika ada orang bilang, ini Nabi 26 ini musuhnya banyak. Ya, saya bilang, oh, musuh saya cuma sedikit. Cuman orang itu aja. Anda kalau nonton dramanya Nabi 26 ini kayak sinetron drama Korea, saudara. Ya kan? Ya kan, konflik pertama terjadi kegerakan kebangunan. Ya kan? Kegerakan kebangunan melawan satu musuh yang besar, saudara ya. Dan menjadi heboh. Wah, heboh sekali ya. Sampai akhirnya musuh ini kelabakan, babak belur. Ya kan, mau tidak mau kan Indonesia, ya kan. Sekarang sudah nggak ada rahasia warung saat puasa, ya kan, penutupan gereja walaupun masih ada tapi relatif lebih sedikit dibanding dulu, ya kan. Pemerintah juga berhati-hati, sudah jarang apologet Kristen yang ditangkapin, udah jarang, nggak kayak dulu semena-mena, ya kan. Sekarang fair, orang Islamnya juga ditangkap, ya kan. Sekarang kan, dimulai dari Yahya Waloni kan, setelah saya teriak ditangkap dulu kan, lalu mulai ya, oke, siapapun sekarang sudah banyak sekali perubahan, harus diakui saudara ya. Dan terutama kita banyak sekali penuaian ya saudara ya. Nah, namun tentu saja saudara ya, di waktu itu 3 tahun ya, selama 3 tahun live viewer kita 8.000 ya. Ya 4.000, 6.000, 8.000, minim 4.000 itu saya udah, kalau 4.000 yang nonton saya udah males tuh saudara. Kalau nonton 4.000 itu tak tinggal. Ya, udah ya, kalau 6.000 itu waduh udah panas udah suasananya, 8.000 panas. Demikian juga ya, ketika live itu saya tahu suatu hari akan turun. Namanya itu kan tren, semua itu tren. Mau artis, mau pendeta, semua itu ada trennya. Ya, saudara ya. Dan saya tahu suatu hari akan turun tren itu. Nah, itu tembaknya kapan? Trennya itu mulai turun kapan? Waktu saya kuliah di Haifa. Waktu saya kuliah di Haifa itu dipegang oleh Pak Santi Amr ya, live-nya itu ya setiap hari kan. Waduh, diajak berantem Pak Tobing itu ya, disitulah kita habis-habisan itu saudara. Saya pusing ya, live 4.000 jadi cuma tinggal 2.000 ya. Waduh, 3.800, 2.000, saya sampai ya ampun, live-nya karena berantem terus Pak Santi Amr dengan Pak Tobing ya saudara ya. Pak Tobing sampai dicaci maki, saya sampai kaget ya, katanya Pak Tobing dicaci maki, saya nggak dengar soalnya waktu itu ya. Akhirnya di rapat meeting saya marahin Pak Santi Amr ya, kalau kalian tidak bisa menghormati Pak Tobing, ya kalian jangan di sini. Sayanya yang malu, live-nya kita sampai turun itu loh, live-nya banyak turun. Ya kan, waktu saya di Haifa itu kan berapa bulan itu kan Pak Santi Amr yang in charge. Ya, dan itu ya kalau dibilang salah ya saya memang harus kuliah. Kalau nggak kuliah, bagaimana saya bisa merawat Anda? Ya kan, bagaimana saya bisa punya tanggung jawab untuk mengajar Anda? Ya kan, makanya saya kuliah di Haifa supaya saya punya dasar Jewish thought ya, punya Jewish thinking, Jewish thought. Bagaimana saya punya dasar-dasar untuk mengajarkan kepada Anda ya tentang Yudaisme Mesianik, latar belakang Yudaisme Mesianik di dalam pengajaran saya ini. Ya kan, harus bertanggung jawab, saya harus punya kapabilitas, kredibilitas, integritas. Salah satunya dengan sekolah. Dan luar biasa saudara ya, akhirnya kita mengumpulkan donasi yang begitu besar waktu itu ya, miliar, udah mulai miliar ya saudara ya.
Dan yang terjadi apa, saudara? Mulai ada ya di awal-awal itu ya, mulai ada yang ngerakotin Amin Wijaya sama Alengso. Ya kan, Amin Wijaya sama Alengso mulai, wah, mulai ya. Kalau ditanya, saya itu salah apa? Anda kalau ketemu Amin Wijaya, oh itu salah apa sih sama kamu? Dia nggak akan bisa jawab. Ya, tanya Alengso, Paul itu salah apa sih sama kamu? Dia nggak akan bisa jawab, saudara. Dan saya juga nggak ngerti sampai hari ini salahnya saya sama Amin Wijaya sama Alengso apa juga nggak ngerti tuh. Kenapa dia tuh begitu benci banget sama saya sampai mereka bergabung kepada orang Islam untuk membongkar-bongkar rahasia saya, saudara. Padahal saya nggak punya rahasia. Tapi dia merasa itu rahasia yang harus dibongkar. Padahal saya nggak punya rahasia, kan bingung kan, saudara ya. Misalnya nih ya, saya ganteng, jangan bilang-bilang ya Paul itu ganteng. Itu dibongkar, Paul itu ganteng yo, katanya mereka. Semua orang juga udah tahu kalau si Paul itu ganteng. Nah, itu bukan rahasia lagi. Nah, misalnya gitu ya. Misalnya, ganteng apa kan? Ya, misalnya saudara ya, oh ini Paul ini kalau tidur ngorok, itu sudah bukan rahasia lagi. Soalnya saya kalau tidur ngorok udah kayak topan badai, itu badai yang di Mesir kalah, saudara. Itu topan badai yang di Laut Galilea, apalagi tidak ada apa-apanya sama saya tidur, saudara ya. Kalau saya tidur itu satu rumput bisa bergetar itu, saudara ya. Kamu setan sampai takut kalau saya ngorok. Itu bukan rahasia lagi. Oh, ini saya tahu rahasianya Paul nih kalau tidur ngorok kayak topan badai. Itu bukan rahasia, semua orang juga sudah tahu. Nah, itu namanya ya. Nah, lalu ya kan orang ini akhirnya dihantam ya sama Galarua ya. Mereka tengkar. Ya kan si Amin Wijaya jelek-jelekin Galarua, misu-misui Putih, misu-misui siapa lagi? Putih dimisu-misui, Santi Amor dipisu-pisui semuanya, saudara ya. Akhirnya Putih curi uang kita 300 juta, saudara ya. Jadilah antagonis baru, saudara, si Putih itu nyuri. Saya waktu itu mau dilaporkan polisi sama Linda Wonder Woman. Saya bilang, nggak usah lah, sudah kita beresin semuanya, rapi-rapiin. Karena dia juga pendeta, malunya dia, malunya saya juga. Ya kan? Rasa malunya dia kalau sampai dipolisikan, kita juga malu loh. Ya kan? Itu kan sesama kita kan. Nah, udah. Si Wonder Woman sama Santi Awar berantem tuh sama Putih. Ya, akhirnya singkat cerita pokoknya dia suruh mengundurkan diri. Ya kan? Dia juga mengundurkan diri ya, karena dia tidak bisa memberikan laporan keuangan. Akhirnya yang bikin laporan keuangan apa Pak SK Donatuni malah yang membantu memutihkan, saudara ya. Terus menyingkir si Putih. Tiba-tiba si Santi Amr sama Wonder si Linda itu ya bertengkar sama Pak Toping. Saya bilang dulu sama Putih. Saya udah bilang kalau Putih pergi nanti kamu bertengkar sama Pak Toping loh. Akhirnya bertengkarlah mereka sama Pak Toping setelah nggak ada Putih. Pak Toping sudah diusir, saudara ya. Kasihan sekali Pak Toping ya waktu itu ya. Sampai saya carikan donasi buat ke Israel. Dan beberapa donatur sudah mau membiayai Pak Toping ke Israel supaya marahnya reda, saudara. Tersinggung sekali Pak Toping waktu itu ya dengan si Santi Amr sama Linda. CS itu ya, jahat sekali mereka itu ya, Santi Amr sama Linda. Saya marah sekali, saudara ya, saya marah sekali waktu itu. Akhirnya Pak Toping pergi. Saya bilang ya, kalau Pak Toping pergi nanti kalian bertengkar sama saya. Bilang gitu. Benar, saudara ya, karena Pak Toping dasarnya mereka itu memang tukang ribut. Akhirnya si Santi Amr sama Linda bertengkarlah dengan saya. Gara-gara apa, saudara? Gara-gara mereka tidak mau kasih laporan keuangan. Lah, jangankan Santi Amr sama Linda, Saifuddin yang katanya terkenal itu saja begitu tidak mau kasih laporan keuangan saya tendang kok, saudara. Nah, Saifuddin itu kemudian bersekutu dengan Amin Wijaya. Ya kan si Saifuddin itu kan kayak sinetron itu kan, akhirnya bersekutu dengan Amin Wijaya. Amin Wijaya keluar dari yayasan kita itu gara-gara ribut sama Alengso. Begitu Alengso keluar, Amin Wijaya keluar, mereka bersekongkol tuh untuk memusuhi kita. Saifuddin begitu nggak sama kita bersekongkol tuh sama Amin Wijaya. Pak Putih begitu tidak sama kita bersekongkol tuh sama Amin Wijaya. Terus Santi Amr sama Linda sekarang bersekongkol dengan Pak Putih, bersekongkol dengan Saifuddin untuk memusuhi saya. Kayak drama ya, saudara ya. Kayak drama semua. Padahal mereka dulu di tempat kita mereka musuhan. Tapi sekarang mereka punya musuh katanya ya. Nabi 26 menjadi musuh bersama. Ya kan? Saudara kalau diamatin,
Ya, orang-orang yang keluar dari kita 90%. Ya, kalau ada 10 orang yang keluar, supaya keluar siapa? Ya, Alengso, Puteh, Yosua Seng, ya kan? Itu kan ada mereka sekongkol ya. Alengso, Amin Wijaya, Yosua Seng. Kemudian Puteh, Santi Ahmad, Linda, ya. Yang lain apa? Yang nggak sama kita lagi, ya. Lianti, Hari, sama siapa tuh? Marjulia yang jadi pengurus lagi, yang berhenti jadi pengurus ya. Dari 10, ya dari 10 saudara ya. Ya, yang 6 ini keluar gara urusan duit, karena korupsi saudara. Ya, kalau yang 3 ini tidak jadi pengurus karena memang sudah kelamaan jadi pengurus, ya sudah kelamaan. Ya, tapi kalau yang 6 ini urusannya duit saudara. Dia keluar urusan duit. Saya dengan Lianti masih telepon, ya dengan Pak Hari kita masih kadang saya telepon, dengan Mas Juni kita telepon, dengan Pak Harto kita masih telepon, ya dengan para bekas pengurus ya, dengan Thomas Tejo kadang saya telepon. Tetapi yang 6 orang ini ya motifnya adalah uang, ya ributnya adalah uang, dan yang 6 ini ya keluarganya hancur berantakan saudara. Nah, yang keluarga yang hancur berantakan, ya Anda lihat ya, keluarga yang hancur berantakan ini, orang-orang yang keluarganya berantakan ini, kemudian dia berusaha menyerang saya. Ya. Entah kenapa spiritnya bisa benci banget, saudara ya. Mereka benci banget. Mereka ini keluarganya semua berantakan semua ya. Orang-orang ini keluarganya berantakan. Mereka benci banget, ingin menjatuhkan, ingin menghancurkan saya. Nah, mengapa bisa begitu? Nah, karena itulah spirit antikristus. Di dalam orang-orang ini tuh hidupnya itu penuh dengan pengkhianatan, ya. Puteh, Santi Amr, Saifuddin, Amin Wijaya, Alengso, itu adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan pengkhianatan. Buat mereka itu pengkhianatan itu adalah sebuah drama kehidupan, ya. Mengapa mereka membenci? Karena hidupnya penuh dengan kebencian. Ada spirit antikristus ingin membunuh, membinasakan orang lain. Saudara, kalau kamu tidak berusaha ya untuk kamu punya damai di hatimu, yang ada kebencian, maka kamu hidupnya pengen benci orang. Lalu mereka akan bergabung dengan para pembenci. Orang yang hidupnya penuh kebencian, Linda, itu penuh kebencian. Wah, itu kepahitan sekali ya. Dia nggak mau tuh suruh ngampuni suaminya. Itu berkali-kali ngomong ya. Wah, itu orang pahit sekali tuh si Linda itu sama suaminya. Reda, itu orang-orang nggak jelas semua itu. Akhirnya gabungnya ketemunya di Komal yang penuh dengan kebencian dan keluarga yang mereka memang keluarganya berantakan, hancur semua tuh. Mereka bisa rukun satu di satu-satu. Rukunnya karena rukun ingin menghancurkan kita. Mengapa mereka ingin sekali? Itu kan drama, kamu lihat itu drama itu ya. Drama semua ya, itu kan, wah itu kan kayak drama sinetron kan. Yang tadinya mereka keluar karena musuhan bukan sama saya. Tapi tiba-tiba jadi musuhan sama saya. Mereka Amin Wijaya musuhan sama Alengso, Amin Wijaya keluar. Alengso entah ribut sama siapa, sama Pak Steven ya. Alengso itu sama Pak Steven kalau nggak salah, gara-gara dia omongin apa, Pak Steven Alengso tersinggung. Lalu dia keluar. Tapi yang dimusuhin bukan Pak Steven, saya. Atau sama Bu Mantu ya, saya lupa tuh Alengso tuh ya. Pokoknya bukan sama saya. Terus tapi saya yang dimusuhin. Putih itu ributnya sama Linda. Akhirnya saya yang dimusuhin. Santi Amar itu ributnya sama Pak Tobing. Akhirnya saya yang dimusuhin. Linda itu ributnya sama Santi Amar sama Putih. Akhirnya saya dimusuhin. Owen Fang kalau ditanya, Paul ini salah apa sama Owen Fang? Kenapa dia tiba-tiba memusuhi saya? Nggak tahu, saya ini belum mau ditanyain. Kenapa tiba-tiba dimusuhin? Kenapa Saifuddin itu? Karena saya tidak musuhi, saya bilang jangan, kalau kamu donasi tidak mau dibuka, jangan. Tiba-tiba ya dia dulu musuhan sama Putih sama Santi Ahmad, sekarang mereka satu Komal tuh tempatnya Reda, padahal mereka dulu musuhan, dan mereka musuhan ya. Si Putih itu kan sama Santi Ahmad kan juga nyerang-nyerang Saifuddin juga, ya kan, ya gara-gara donasi tidak mau terbuka. Ternyata semua ini memang tadi ya satu, mereka tuh keluarganya berantakan. Saifuddin, Putih, Santi Ahmad, Linda, semua ini orang keluarga. Reda itu tambahan, atau Reda itu ya, itu orang-orang yang enggak keluarganya berantakan.
dan tidak beres dengan keuangan. Saudara percaya nggak orang yang keluarganya berantakan, hubungan dengan satu famili biasanya juga tidak beres dalam hal-hal lainnya. Ya, saudara ya, tidak beres dengan keuangan juga. Nah, saudara, damai sejahtera di dalam rumah tangga itu penting, saudara. Supaya anakmu sejahtera, istri, suami, sehingga semua lurus. Dan ini memang saling mempengaruhi antara uang dengan damai sejahtera. Kamu nggak punya uang bisa geger di rumah. Gara-gara mamon. Gara-gara kamu punya keluarga yang nggak sejahtera, uangmu juga terganggu. Uang itu terganggu bukan kamu nggak punya uang, tapi kamu nanti bisa selip sana, selip sini, ya, cong tipu sana, cong tipu sini. Oh, kami pernah ngalamin. Ketika saya hubungan dengan anak nggak bagus selama 4 tahun, kita ribut dengan siapa saja di luar. Di rumah kita nggak, di rumah kita saja ribut, di luar kita ribut. Kenapa, saudara? Intinya damai sejahtera. Setelah saya mengerti, ya, setelah saya mengerti ternyata damai sejahtera itu penting. Makanya tadi di Mazmur 129 nanti dan di Lukas tadi, ya, kamu akan ditinggal sepi sampai ada orang bilang damai sejahtera, shalom. Saudara amatin kalau saya berdoa di akhir doa pagi, di akhir setiap doa-doa saya, biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Itu kamu perlu, saudara. Ya, mengapa? Ya, kalau kamu lihat ya, terus caci maki, mengapa kita tenang-tenang saja? Kalau kamu yang digituin gimana, saudara? Bisa bunuh diri kamu di ya, bisa bunuh diri kamu tuh dicaci maki, isinya tuh WhatsApp apa YouTube isinya caci maki kutukan begitu. Ya kan, bisa bunuh diri kamu kalau kita mampet ketawa-ketawa bercandaan. Wah, ya dia ngomong apa kita timpal, kita panasin sekalian, tambah rame, saudara ya. Saya kan iseng memang ya. Kamu musuhan sama saya tak isengin balik, saudara ya. Kenapa? Karena saya punya damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Di tengah caci maki ya setiap hari. Kita mah tetap makan enak, kita tetap bahagia, kita tetap ketawa-ketawa, ya kita tetap pakai sofa bekas, kita tetap pakai pakaian bekas, ya saudara ya. Tapi bahagia melihat kalian bisa bayar sekolah, melihat kalian yang sakit sudah mau mati kita bisa obati, melihat kalian mendapat mujizat, dicukupi dalam komunitas ini, hati itu bahagia sekali. Itu kuncinya, saudara. Itu kuncinya karena saya miskin, namun saya memperkaya banyak orang. Ya, orang yang tidak hatinya sudah tidak melekat lagi pada hartanya, ya, tapi melainkan hatinya hanya melekat sama Tuhan Yesus. Hati yang melekat kepadamu Tuhan, kau jagai dengan damai sejahtera. Oh, itu indah sekali, saudara ya. Makanya, minta damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Entah kamu jomblo, entah kamu bercerai, entah kamu menikah, entah kamu lagi ada kesulitan keuangan, entah kamu sakit, sehat, entah kamu dalam kondisi apapun. Saudara minta damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tapi damai sejahtera yang melampaui segala akal itu tidak akan bisa datang kalau hatimu masih melekat pada uang. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu tidak akan bisa datang kalau hatimu masih najis dengan percabulan perjinahan. Karena damai sejahtera itu adalah Allah sendiri yang hadir. Bagaimana Allah bisa hadir ketika kamu tidak menuhankan Yesus? Melainkan katanya Yesusnya punya Tuhan. Tidak bisa. Semua penganut Yesus punya Tuhan tidak akan pernah menemukan damai sejahtera dalam hidupnya. Makanya kan akhirnya kawin lagi kan. Spiritnya kan spirit Babel, tukang kawin.
tukang jinah, tukang cabul, lendir, titit, tuit, kentit. Itu spirit Babel. Titit, tuit, lentit, tambah pengkhianatan. Itu spirit Babel. Tapi dimulai dari tuit dan titit, tuit. Ya, titit, tuit, lentit. Dimulai dari itu, saudara. Ketika kamu tidak bisa lepas. Nah, mengapa kamu akhirnya kamu lihat ya, mereka itu rata-rata bekas Islam atau mereka menyetujui ajaran Yesus punya Tuhan. Lihat deh, cek. Aneh ya, itu fenomena ya, aneh. Orang-orang ini yang titit tuit lentit itu pasti mengakui Yesus punya Tuhan. Kayak Islam, termasuk Muhammad. Iya begitu. Titit tuit Muhammad kan titit tuit lentit kan? Perampokan, jinahan, poligami kan mengizinkan kan boleh merampok, ngelampok kafir boleh, nipu kafir boleh. Jangan bilang itu bukan itu historis. Saya tidak berkata Muhammad mengajarkan begitu atau bagaimana atau kita seakan-akan kita anti Islam, tapi itu historis. Ya, kemarin kan orang Indonesia baru merayakan perampokan Muhammad, kemenangan perampokan, sejarah perampokan terbesar oleh Muhammad, Idul Fitri itu kan. Idul Fitri itu merayakan perampokan besar. Ya. Nah, saudara, ketika hatimu melekat pada harta, ketika hatimu masih penuh dengan perzinahan, maka kamu tidak akan punya damai sejahtera. Akhirnya keluargamu rusak. Tapi dibalik, kalau keluargamu rusak, maka akhirnya keuanganmu juga kacau. Ya. Apalagi kamu kemudian mengamini Yesus punya Tuhan. Wah, itu kayak disegel tuh. Kondisimu disegel dengan paham itu. Karena ketika Yesus punya Tuhan, maka dia tidak master of everything. Jadi lemah. Jadi lemah. Yesusnya jadi lemah. Dilemahkan. Kekuasaannya. Kamu yang melemahkannya. Kekuasaannya melemah dalam hidupmu. Makanya kamu tidak bisa take over victory your life. Kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa punya kemenangan dalam hidupmu. Ya, kamu nggak ada sejahtera dalam hidupmu, kalah terus. Mengapa saya dibenci begitu rupa? Ya orangnya itu saja, cuman menghasut kemana-mana dan pakai buser kan mereka kan. Ada buser, mereka memang khusus ya. Kalau kita kan nggak pakai buser. Bahkan waktu saya kekiran sama Gilbert aja kalian jangan ke sana, jangan ngomongi, nggak boleh. Malah saya larang kan. Itulah bedanya ya. Kalau kita yang penuh dengan damai sejahtera, kita confidence. Ya kita nggak perlu keroyokan. Akhirnya kita sekarang jadi ya dari seorang buron menjadi sebuah sinode. Ya, dari seorang buron hari ini kita menjadi sebuah sinode Hagios internasional. Dan luar biasa, saudara. Di tengah segala macam cacian orang-orang yang ingin merampok kita. Mengapa bisa kuat? Karena punya keluarga, pernikahan, dan keluarga yang kuat. Ya, saudara ya, milikilah pernikahan dan keluarga. Fokuslah. Jadi kalau karirmu lagi melesat, tapi keluargamu goyang, tinggalkan karirmu, saudara. Jangan sesali. Jangan sesali. Fokus dengan pernikahan dan keluargamu. Berkat sedikit, tapi damai sejahtera itu mantap. Ketika berkat itu banyak, tapi kamu goyang, sampai ke pernikahanmu goyang, lalu kamu sudah memilih bekerja, memilih karir, sudah pernikahan, kamu lepas. Kamu tidak firm. Kelihatannya uangnya banyak, tapi hidup makan kosong, ruwet. Ketika pelayananmu hebat, keluargamu kacau, berhenti pelayanan. Berhenti, saudara. Wih, saudara, pendeta-pendeta yang pernikahannya goncang, berhenti. Berhenti.
Jangan diterusin. Kamu nggak bisa pulih nanti. Tambah dalam, tambah ruwet. Saya bicara ya, saya punya pengalaman dengan itu, saudara. Saya bicara ini nggak asal ngomong. Ya hamba-hamba Tuhan yang sudah berzina, stop, berhenti. Ya, ngeri saudara, kamu tidak akan pulih kalau kamu paksa terus. Kamu tidak menjadi teladan, bahkan kamu akan mengajarkan ya itu semua kepada orang yang mendengarkan kamu. Bahaya sekali. Mari saudara, janganlah hatimu melekat dengan semua atribut-atribut. Lepaskan. Supaya hatimu melekat sama Tuhan saja. Maka kamu akan punya keluarga yang kuat, pernikahan yang kuat. Ya, itu rahasianya, saudara. Serahkan hidupmu. Jangan melekat pada hartamu, jangan melekat pada title atributmu. Tapi serahkan hidupmu sama Tuhan. Ya, bagaimana saya bisa mau ambil alih keluarga saya yang sudah hancur? Saya bisa menang, pernikahan saya bisa menang. Ya, anak-anak saya bisa saya menangkan. Saya puasa, saya nggak urusan dengan apapun. Seorang pendoa Syafat bilang, ya seorang pendoa ya, saya tahu ini orang yang sangat baik ya. Pak Paul, jual semua yang kamu punya. Serahkan sama Tuhan. Tak jual, saudara. Sampai kami tidurnya cuma ditilam, di selemek kecil. Ya, nggak pakai kasur. Sampai akhirnya ada panti asuhan itu, minjemin saya kasur, itu pun banyak kutunya. Yang kita nggak jadi pakai. Waduh, saya nggak bisa tidur di atas kasur itu. Ya, jadi saya tidurnya cuma di lantai. Selama 1 tahun kami tidur di lantai, saudara, anak-anak saya dan saya, istri saya. Bukan karena kita nggak punya uang, karena kita jual semuanya. Kita jual semuanya, kita mulai dari nol. Saya buktikan sama Tuhan. Ya, Tuhan, kalau disuruh membuktikan apa-apa, saya nggak bisa lagi, saya hancur. Yang bisa saya lakukan adalah saya nurut, tak lepas semuanya. Sampai dengan hari ini, saudara. Sampai dengan hari ini. Ya, kita tidak melekat dengan harta apapun. Kita tidak punya barang-barang yang bisa dibanggakan. Ya, bahkan beli sofa aja bekas. Ya, kutang aja bolong. Ya, saudara ya. Di rumah kami semuanya barang bekas. Laptop yang buat cari uang donasi 500 juta sebulan juga laptop bekas. Ya, tapi hati yang melekat kepadamu Tuhan, kau jagai dengan damai sejahtera, kamu akan kuat. Keluarga pernikahanmu akan kuat, keluargamu akan kuat. Mau setan alas apapun, mau badai apapun, kamu tenang. Tak satu pun kuasa di bumi, di surga yang dapat memisahkannya. Amin. Pak Mulia, silakan.